Shalom saudara-saudara, kembali lagi bersama saya, Pendeta Samuel, Rapa dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Kali ini pembahasan kita di dalam pelajaran kita Mazmur pasal yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Sebab kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kesetiaan kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan di dalam jemaah. Sahabat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Mazmur Daud ini adalah mazmur yang dinyanyikannya pada saat dia di dalam keadaan dikejar-kejar oleh Saul bersama dengan pengikutnya. Karena Saul adalah hakim yang tertinggi secara posisi dalam pemerintahan di Israel pada waktu itu. Sebagai raja berarti dia hakim tertinggi, maka tidak ada lagi seorang hakim yang bisa dimintai Daud keadilan. Dalam hal ini saudara, karena Daud kita tahu membacanya dia tidak memiliki kesalahan apapun, tetapi dia difitnah oleh Daud, oleh oleh Saul dan pengikut-pengikutnya, bahwa Daud itu jahat, bahwa Daud itu tidak baik saudara-saudara. Dan sehingga dia harus melarikan diri, dikejar untuk dibunuh. Dan dalam situasi itulah saudara, dia menaikkan Mazmur ini kepada Tuhan dan meminta keadilan kepada Tuhan. Nah, dia berani melakukan hal itu, bahkan dia berani meminta kepada Tuhan untuk diselidiki hatinya. Mengapa demikian saudara-saudara? Dalam bagian ayat yang kedua dia meminta kepada Tuhan, ujilah aku, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mengapa dia berani saudara-saudara datang kepada Allah meminta keadilan? Tentunya karena hanya Allah satu-satunya yang lebih tinggi daripada Saul yang adalah hakim tertinggi pada waktu itu di Israel. Nah saudara, dan hakim yang tertinggi Saul ini diangkat oleh Tuhan, maka dia datang kepada Tuhan mengadukan apa yang sedang dia alami, fitnahan dan ketidakadilan yang sedang dia hadapi, saudara. Nah, oleh karena itulah dia berani berkata kepada Tuhan, uji saya Tuhan, apakah hatiku, batinku ini tidak benar? Ya, karena selama ini aku berjalan tidak di dalam kebenaranku, tetapi aku berjalan dalam kebenaranmu. Dan selama ini mataku tertuju kepada kasih setiamu. Kasih setia dalam perjanjian lama, saudara-saudara, dalam perjanjian baru itu sama dengan kasih karunia. Jadi mata Daud tidak pernah lepas dari kasih karunia. Ketika dia melakukan kebenaran-kebenaran, hidup dalam ketulusan, hidup di dalam benci terhadap dosa, dia senang datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Dia. Hidupnya itu senantiasa beribadah, mengikuti semua dengan baik dan benar, dan hidup di dalam kebenarannya Allah, bukan dalam kebenaran dia sendiri, saudara-saudara. Dan itu pun dia hidup dalam kebenaran Allah berdasarkan kasih karunia, korban
yang diberikan oleh Allah terhadap dia adalah perkenanan Tuhan, kelayakan yang Tuhan berikan, saudara, kasih Tuhan terhadap hidupnya. Di dalam kebenaran itulah dia berjalan, tidak dalam kebenaran dia sendiri, sehingga dia berani datang kepada Allah. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya demikianlah dalam hidup kita ini berjalan, saudara. Kita datang kepada Allah dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Karena apa, saudara? Ibrani berkata, tahta Allah bukan tahta penghakiman, bukan tahta penuduhan. Tahta Allah adalah tahta kasih karunia, tahta belas kasihan, tahta kemurahan hati. Saudara-saudara, kita berani datang kepada Allah, saudara-saudara, bukan karena kebenaran kita, bukan karena kita sudah berbuat baik, bukan karena kita sudah berusaha tulus, saudara-saudara, dalam hidup ini, tidak, tetapi karena perkenanan Tuhan melalui korban Kristus di kayu salib. Kita datang kepada Tuhan, kita datang menyembah, kita datang berdoa, kita datang bersekutu. Tidak boleh ada tuduhan, tidak boleh ada, saudara-saudara, lagi di dalam hidup kita tentang penghakiman-penghakiman dari iblis, dari dosa-dosa di masa lalu. Karena apa? Karena kita tahu kita datang bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Tuhan yang telah membenarkan kita. Di mata Tuhan kita benar, kita kudus, kita berkenan, kita layak, kita sangat dikasihi. Itulah dasar kita datang memohon keadilan. Nah, ketika kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan, saudara-saudara, kita sungguh-sungguh tahu kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Kita membenci dosa, tidak lagi mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita benci dosa, saudara-saudara, seperti Daud. Dia hidup matanya tertuju kepada kasih karunia, bahwa kita sudah diampuni, kita sudah dikuduskan, kita dibenarkan, kita sudah, saudara, dilayakkan, kita sudah mengalami yang terbaik di dalam Tuhan. Nah, saudara, karena kita mengalami itulah, maka kita mau mengampuni, kita mau mengasihi, kita mau membenci semua dosa-dosa itu, saudara. Kita tidak bisa lagi untuk hidup di dalamnya. Ketika ada perasaan dosa atau ada perbuatan dosa kita lakukan, kita merasakan dalam diri kita rintihan roh itu, saudara, roh Tuhan di dalam kita, untuk kita sadar bahwa itu tidak benar. Ini adalah kebencian terhadap dosa, saudara. Kebencian terhadap dosa. Dan inilah yang membuat kita keberanian datang di hadapan Tuhan. Bukan kebenaran kita, tapi kebenaran Allah. Jadi, saudara, ada banyak orang kalau datang kepada Tuhan, saudara, dia datang dengan berbagai perbuatan-perbuatan baiknya. Ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang setelah kita menerima kasih karunia, kita tidak hidup lagi dalam dosa, kita membenci dosa. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara, bukan karena kebenaran kita, bukan, saudara-saudara, tapi karena korban Kristus. Kita berkenan karena Yesus berkenan di hadapan Tuhan. Kita layak karena Yesus berkenan di hadapan Allah. Dan saudara-saudara, kita dikasihi karena Yesus dikasihi oleh Bapa di surga. Dan kita, saudara-saudara, senantiasa boleh datang di hadapan tahta kasih karunia Allah karena Yesus, saudara-saudara, yang sudah mati buat kita, melayakkan kita untuk ada di sana. Oh, puji nama Tuhan, saudara-saudara. Karena itu, ketika engkau berjalan sebagai orang benar, saudara, bukan berarti kita lepas dari persoalan. Ada banyak persoalan, fitnahan bisa datang kepada kita, saudara yang saya kasihi. Ketika kita mengikut Kristus, seringkali lebih banyak kesukaran kita rasakan. Tetapi dalam semua itu, saudara-saudara, Allah adalah penolong. Karena Kristus sudah mengalahkan semua itu, saudara, maka jalan keluar pun Tuhan telah sediakan buat kita. Karena itu, senantiasalah datang di hadapan tahta kasih karunia. Biarlah kita seperti Daud, saudara-saudara. Dia berkata di sini, mataku tertuju kepada kasih karuniamu, Tuhan, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Bukan dalam kebenaran kita sendiri, tapi dalam kebenaran Allah. Bagaimana saya tahu kebenaran Tuhan? Kalau saya tidak membaca Alkitab. Karena itulah penting, sekali lagi saya menegaskan, saudara, untuk kita mengenal Tuhan melalui kebenaran firman-Nya ini, saudara, dan kita berjalan di dalamnya.
Karena hanya kebenaranlah yang bisa memerdekakan kita. Tanpa kebenaran saudara, tidak ada orang bisa merdeka dari dosa, dari perbudakan dosa, dari perbudakan akibat-akibat dosa, saudara-saudara. Itu tidak bisa mengalami kemerdekaan. Walaupun saudara orang berusaha berbuat baik, berbuat saleh, melakukan yang terbaik, dia pikir untuk berkenan di hadapan Allah, itu tidak akan pernah menghilangkan tuduhan dalam hatinya kalau dia tidak bersandar kepada kasih karunia atau korban Kristus. Mari hari ini saudara, saya mengajak kita semua seperti Raja Daud, di tengah himpitan, di tengah fitnahan, di tengah berbagai kecurangan yang dilakukan terhadap dia, saudara, ketidakbaikan yang dilakukan terhadap dia, dia bersandar pada kasih karunia dan dia datang meminta keadilan kepada Allah. Dia berani, saudara-saudara, karena kasih karunia. Kita juga demikian, karena kasih karunia yang telah membenarkan kita, yang telah menguduskan kita, yang telah melayakkan kita, yang telah membuat kita berkenan di hadapan Bapa. Kita datang dengan penuh keberanian dalam doa, penyembahan kita senantiasa, tanpa harus ada tuduhan. Dan ini semua saudara, kasih karunia ini semakin membuat kita hidup di dalam kebenaran ilahi. Terpujilah dia, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Dan ingat, itulah pekerjaan iblis. Iblis selalu ingin supaya saudara tertuduh, saudara tertekan oleh segala dosa-dosa masa lalumu. Tetapi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Yesus sudah mengampuni kita. Hidup dalam kebenaran itu, bukan dalam tuduhan, ya, bukan dalam tekanan-tekanan iblis. Memang ada masa lalu yang bisa dilupakan, saudara. Tetapi ada masa lalu yang mungkin mengikat, yang membuat iblis mengikat kita, saudara-saudara. Datang kepada hamba Tuhan, lepaskan itu, saudara. Karena kadangkala memang ada yang dalam kehidupan rohani ini, saudara, kita membutuhkan orang lain untuk membuka ikatan-ikatan yang masih mengikat itu. Ya, tetapi saudara, secara de jure, secara hukum, saudara sudah diampuni atas perbuatanmu di masa lalu. Ya. Nah, kadang-kadang saudara secara de facto atau faktanya kadang masih menuduh, mengikat, berarti ada kuasa lain mengikat di dalam kita. Itu perlu dilepaskan, perlu pertolongan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang rohaniawan yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita, saudara-saudara. Biarlah hari ini kita boleh menyadari kasih karunia Tuhan, dan sekali lagi datang kepada Tuhan tidak lagi dalam tuduhan-tuduhan, tetapi datang dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dan dalam keberanian kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya. Dan kepada kasih karunia-Lah mata kita tertuju, dan karena kebenaran-Nya, saudara, yang sudah membenarkan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang besarlah yang telah membenarkan, menguduskan kami, Tuhan, sehingga kami boleh dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia itu. Kami berdoa saat ini, Bapa, hamba berdoa, Kau di antara anak-anak-Mu yang masih mengalami tuduhan-tuduhan di dalam hati mereka, hari ini biarlah tuduhan itu terlepas. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Karena darah Kristus yang sudah menebus, sudah membayar semua lunas hutang-hutang dosa itu, dan sudah diselesaikannya, Tuhan. Kalau masih mengikat dalam diri anak-anak-Mu, aku berdoa, lepaskan itu, aku patahkan itu, cabut itu, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Segala kemuliaan, segala hormat, segala keagungan bagi-Mu, Allah yang sudah membenarkan, menguduskan, melayakkan, mengampuni kami, yang mengasihi kami dengan begitu luar biasa, yaitu dengan kasih yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Biar hari ini anak-anak-Mu jalani di dalam iman percaya, tidak ragu lagi Tuhan, bahwa kasih karunia Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar mata kami tertuju kepada Kristus sang kasih karunia itu, dan kehidupan kami Tuhan mengikuti akan kehidupan Kristus sang kasih karunia itu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau atas semua ini. Biarlah hidup kami Tuhan bagi hormat kemuliaan-Mu di sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara,
berjalan dalam kasih karunia. Biarlah mata kita tertuju kepada Sang Kasih Karunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ucapkan salam restorasi.